Pentingnya di dunia industri manufaktur Indonesia ini sekarang kan lagi gencar-gencarnya digitalisasi ya Pak ya Bu. Jadi sekarang tuh apa-apa pakainya online, terus udah kita manusia bahkan mungkin bisa digantikan oleh AI yang infonya untuk menurunkan budgeting dan segala macam. Baik, kita maju di peran digitalisasi dalam industri manufaktur. Digitalisasi dalam industri manufaktur mencakup berbagai teknologi ya, seperti yang tadi saya bilang. Ini ada Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan, AI, Big Data, dan otomatisasi. Teknologi-teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk itu sendiri di perusahaan itu sendiri. Tapi dengan digitalisasi itu tidak terlepas dari kebutuhan internet. Bapak Ibu, boleh saya bertanya, ada yang pernah dengar tentang ION Network sebelumnya? Belum pernah ya Pak ya? Bapak boleh tahu Bapak dari mana? Kalau saya dari Bekasi Bu, ya, dari PT Sentra Teknika Prima. Sentra Teknika Prima. Ya. Belum pernah ya, benar. Baru pertama kali ini benar dengar. Ya. Baik. Kalau untuk HSPnet mungkin pernah dengar? Digital agak gaptek lah gitu. Oke, baik. Kita di sini tadinya nama kita sih baru rebranding itu per bulan Agustus. Jadi sebelumnya nama kita itu HSPnet. Jadi kita tergabung dari 4 perusahaan. Ada HSPnet, Jujungnet, mungkin kalau pernah dengar, ada Indotel, dan yang terakhir tuh yang akan kita launching itu ION Cloud. ION Internet ION sendiri itu sudah berdiri. Nah ini tentang kita perusahaan kita sudah NAP, Network Access Provider. Jadi kita udah nggak numpang di tiang ataupun pakai backbone orang lain. Kita perusahaan yang mandiri dan servis kita juga lisensi kita dapat lisensi NAP itu di tahun 2019 sebagai Network Access Provider. Jadi kita bisa menjual backbone kita ke ISP bahkan. Dan ini untuk produk-produk yang kami layani ada internet broadband. Itu kita dulunya mungkin namanya kalau ada yang pernah dengar Jujungnet, daerah Banten mungkin atau Garut, Tasik, Smart City-nya Badung, Bali. Itu juga kita kerjakan. Cuman belum Mas. Belum. Mas yang sebelumnya. Nah, terus ada juga internet dedicated. Internet dedicated ini sebelumnya namanya familiarnya dengan HSPnet. Kebetulan sih kalau di Bekasi itu kita kerjasama dengan kawasan MM 2100. Di sana sudah ada layanan internet kita dan udah ada beberapa juga manufaktur yang sudah pakai layanan kita. Contohnya ada Nippon Indosari, Korporindo. Selain dari internet kita juga ada layanan colocation, ada web hosting, IPTV, CCTV, kemudian ada IP transit juga, local loop, metro E, PISAT. Pokoknya lengkap lah ya di ION Network. Nah ini untuk cakupannya ION Network sendiri, bisa dilihat untuk yang warna biru ini itu adalah backbone kita. Dan untuk yang orange ini, itu adalah planning kita di 2024-2026. Layanan kita udah Jawa, Bali, Sumatera yang sudah tercover. Dan kemudian ini kalau dari manufaktur ini sebagian dari
klien-klien kita yang sudah pakai layanan kita ya. Ada ya PT Indak, Mowilex, Rinnai, MAP Group, ada juga Indorama, dan ini nih yang ini ada di Bekasi nih, Sari Roti. Sudah ya, beres. Oke, itu sekilas tentang Ion Network. Ada yang mau bertanya mungkin? Yang nanya dapat hadiah loh. Ada yang bertanya, silakan. Baik, ini kan saya baru dengar untuk Ion Network ya. Iya. Nah, untuk spesialisasinya seperti apa ya? Oh, untuk spesialisasi ya, Ya, dari kan ada Ion Network pas- ini. ah. Yang membedakan, tentunya kita pakai backbone sendiri Pak. Ya. Spesialnya dari Ion Network. Terus kami itu biasanya kalau misal kita lebih ke IT solution sih. Jadi kalau misalkan ini nggak cuman internetnya aja. Jadi misalkan nih kayak Bapak, aduh Bu, saya butuhnya nggak cuman internet nih. Saya butuh aplikasi yang misalkan aplikasi jati diri contoh buat HR ya. Itu kita siapin. Jadi kita ada bundling dengan segala macam. Pokoknya kita melayani dengan segala kebutuhan yang berhubungan dengan IT. Kalau yang lain kan biasanya ini kena ini lagi, ini bisa bundling. Misalkan Bapak butuh, oh Bu, saya di kantor saya nih, ini ada blank spot area, bisa nggak saya bundling dengan internet? Gitu. Jadi tidak harus bundling ya, kita bisa sesuai kebutuhan aja gitu kan. Betul, jadi bisa sesuai kebutuhan aja. Untuk ke ininya juga kita 24 kali 7 jam untuk layanannya. Jadi Bapak bisa cek ke beberapa klien kita. Di 1 menit pertama pasti kita sudah respon. Siap. Oke, terima kasih. Manufaktur kita udah lumayan banyak loh Pak. Oh iya, just information ya Pak ya. Besok tanggal 6 kita juga ada acara di Bekasi, di Cikarang. Kalau Bapak pernah dengar Komit KB, kita bareng mereka. Oh, Ada acara nonton bareng, mungkin Bapak mau hadir. boleh kayaknya. Ada yang mau nanya lagi? Dapat hadiah loh yang nanya. Oke, ada yang mau bertanya lagi nih. Oke, Bu, saya kalau belum ada yang bertanya, saya sedikit nanya aja ya. Oke, boleh Oke, Bapak, silakan. kalau di Ion Networks ini yang terdekat dengan kota Jakarta itu di mana ya? Untuk titik poin, kalau misalnya saya ada di Pulau Gadung nih, manufacturing di Pulau Gadung, saya harus menghubungi ke kantor di mana yang bisa saya hubungi? Kalau di Jakarta sendiri kita kebetulan head office-nya memang di Jakarta. Oke. Kita ada di Taman Marga Satwa. Di sini sudah ada. Oh, Jadi oke. bisa langsung atau bisa langsung telepon ke sini. Oke, Bapak itu bisa menghubungi di 3001 555 Ibu ya? Iya, betul sekali. Dan kita sih sebenarnya tidak menjual internet aja ya. Kita di sini ada Ion Partnership. Namanya PT Indotel. Jadi kita itu melayani kayak untuk penggiat RT RW net. Sekarang kan lagi banyak banget tuh ya, kayak misalkan di daerah-daerah yang mau mengembangkan smart city, desa digital. Nah, itu bisa berpartnership dengan kita. Jadi kita benar-benar membantu mereka sampai jadi ISP. Jadi memang kita lebih ke IT solution dan segala ada lah. Oke, nah ini pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, mungkin ada yang bertanya lain? Mungkin ada, masnya mungkin ngelamun aja dari tadi. Simple aja mungkin Biar pertanyaannya. dapat hadiah. Nah, dapat hadiah, dapat tentengan. Apa yuk? Nggak ada yang bertanya, malu-malu Bu. Atau Ibu yang lempar pertanyaan supaya mereka Iya menjawab boleh dapat. deh ya, saya aja yang Nah, lempar pertanyaan ya. ya, dapat merchandise loh. Dapat merchandise, dapat Jangan yang susah-susah ya Bu ya, kalau boleh ya Bu. Saya boleh nanya ke si Mas yang pakai topi ya? Kalau tadi sedikit boleh nggak saya bertanya? Kira-kira menurut Mas sendiri tentang digitalisasi dunia industri itu seperti apa? Digitalisasi dunia industri ya. Ya. Mungkin saya juga sedang belajar digitalisasi ya di bidang maintenance,
di bidang pemeliharaan. Oke. Ya, jadi kalau yang saya ketahui di bidang pemeliharaan itu digitalisasi itu bisa mendeteksi kerusakan-kerusakan pada bagian-bagian mesin yang akan bisa disambungkan pada handphone gitu. Nah, mungkin sekarang sedang dikembangkan untuk aplikasi-aplikasinya. Oh, Masnya sendiri buat aplikasinya? Masih belum, Mbak. Pakai partner? Partner. Oke. Kebetulan sih sebenarnya di kita juga ada sekarang lagi, ini kemarin ya saya sama Pak Pangki, jadi memang ada juga yang jadi untuk mendeteksi dini untuk kerusakan mesin ya. Early learning system ya Pak ya, yang kemarin yang dipakai, jadi kita pakai teknologi AI untuk membantu itu. Oke, nah ini cukup menarik. Tadi bikin aplikasi Mas? Masih belum, tapi ke arah ke sana. Wah oke, nanti bisa menghubungi tim-tim di sini juga kalau mau sharing knowledge. Kita juga dari Aptiknas juga sebenarnya banyak untuk mengencourage teman-teman yang ingin belajar tentang AI, belajar tentang aplikasi silakan. Kita open semuanya di Aptiknas. Nah, kalau mau berhubungan dengan IT-nya atau berhubungan dengan koneksi internetnya dengan Ibu Yuli. Nantinya yang spesialisasi di internetnya. Betul. Kalau yang berhubungan dengan internet boleh hubungin saya. Tapi kita di sini hadir menyiapkan segala solusi, segala kebutuhan yang berhubungan dengan digitalisasi khususnya. Karena kan kita nggak bisa menutup kemungkinan ya, mungkin di 2030 atau 2040 semuanya tuh udah pakai robot ya. Dan untuk itu kita nggak boleh takut tuh dengan teknologi. Kalau sekarang kan orang-orang lebih cenderung gini, wah nanti kita digantiin sama robot. Justru kita harus bisa mengendalikan itu. Jadi kalau misalkan dengan teknologi AI di digitalisasi itu kita harus bisa lebih paham dari itu. Jadi sebenarnya lebih meningkatkan potensi kita sih digitalisasi itu. Gimana nih supaya kita nggak kegantiin gitu kan. Soalnya kalau namanya manusia ada human errornya. Kalau buatan manusia ya. Oke Bu Yuli, nah ini Oke. kan ini bertiga nih Bu, pasti Bu harus kirim satu lagi dong biar ada 3 merchandise yang keluar dong. Oke, biar adil ya Pak Iya ya, dong, harus Bu. ada Nah, pertanyaan, betul. Masa cuman 2 merchandise ya kan? Aduh, aku mau nanya spesifik aja ah. Nah, silakan Bu. Internetnya di perusahaan pakai apa? Nah, Kalau saat ini saya di perusahaan itu pakai internet kabel. Boleh tahu nggak dari mana? Spill nih, spill. Kasih tahu dong, ya nggak? Nggak tahu. Oh kurang tahu, baik. Kalau Pak boleh satu pertanyaan lagi, kita lanjutin ini. Kayaknya seru soalnya. Kalau sekarang kendala di perusahaan sendiri ini ya, mengenai internet itu seperti apa sih rata-rata? Kebetulan saya 1 bulan terakhir itu berhubungan sama internet kayak bikin laporan gitu. Nah, terkadang ada beberapa kendala, salah satunya mungkin internetnya lola karena kan internet di sana kan kabel jadi menghubungkan satu PC sama PC yang lainnya. Nah, kadang kayak lola buat sinkronin dari PC satu ke PC satunya lagi gitu. Jadi bikin laporannya agak terhambat. Gitu. Oh gitu. Nah makanya Ayo Network solusinya Mas. Kita bisa benerin nih topologi di perusahaan. Siap. Oke Mas Rino boleh mungkin dimintain kontak-kontaknya. Oke kalau gitu udah semuanya udah dikasih pertanyaan ya. Mantap sekali. Mas Inggi tolong dikasih merchandise-nya. Nah, Mas, silakan tadi merchandise-nya. Nah, ini kalau yang buat solusi internetnya masih gagap, masih lambat atau yang mau bikin aplikasi secara online agak susah bisa menghubungi
PT Ion Networks. Nah ini kantornya ada di Jakarta Selatan, di Pasar Minggu. Kemudian di daerah, Kita tadi ada MM 2100 ya? MM 2100 kita Oke. udah cover kalau untuk Bekasi ya, Nah untuk untuk di daerah Bekasi, manufaktur. untuk company yang berdomisili di Bekasi, manufaktur pabrik-pabrikan bisa menghubungi juga karena sudah di cover oleh PT Ion Networks di Bekasi gitu. Kalau ini teknisinya berapa Ibu? 24/7 atau bagaimana? Sama Pak 24/7. 24/7. Pokoknya kita jual layanan all out lah Pak. All out. Oke, mantap sekali. Kita juga banyak simpen teknisi ya. Jadi kantor kita sebenarnya terbagi di seluruh kota. Jadi setiap kota itu kita ada tim teknis. Jadi itu untuk meminimalisir yang namanya trouble. Oh, mantap sekali. Jadi kalau posisi coveragenya selain di Jakarta dan Bekasi di kota lain apakah sudah ada Ibu? Sudah ada, bahkan kita tuh sudah ada di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang berarti Bangka ini. Belitung kita ada. Ayo Pak, boleh Pak kesini. Oke, di daerah Ayo Pangkal daripada Pinang. ngintip-ngintip. Nah, di Pangkal Kita udah Pinang sampai ternyata sudah ada ya. Oke. Betul, kita juga selain untuk manufacturing kita ngerjakan juga smart city untuk pemerintahan. Oh, Ya, mantap sekali. government yang kita dukung udah banyak banget sih. Iya, Bapak Ibu yang ada di sekitar booth Aptiknas yang mau spill, mau kepo, mau apa, silakan mampir untuk mendapatkan merchandise-nya. Nah ini sudah ada bapak-bapak dari tamu-tamu kita ini Pak, boleh? dengan pertanyaan yang cukup wow dan sudah menjawab pertanyaan yang cukup mantap sekali terkait dengan internet. Nah ini sudah dari Ion Networks melalui Ibu Yuli dengan tim sudah menyiapkan merchandise yang sudah ada. Monggo Pak silahkan boleh perwakilan atau semuanya maju ke depan untuk nanti tim dari Ion Networks akan melakukan dokumentasi. Silahkan bapak-bapak yang sudah mendapatkan merchandise, monggo silahkan ke depan. Bagi teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu yang saat ini berada di sekitar booth Aptiknas, silahkan mampir ke Aptiknas Manufacturing Digital Hub. Di sini kita ada narasumber-narasumber yang proven di bidangnya, yang sudah ahli di bidangnya. Kemudian baru saja ada paparan dari PT Ion Networks melalui Ibu Yuli selaku Head of Public Relation PT Ion Networks. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin tahu terkait dunia manufacturing, apakah relate dengan IT atau sebaliknya, ya silakan mampir ke booth Aptiknas. Dari segi solusi, dari segi software, dari segi apapun itu, silakan. Terima kasih Pak.